Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Untuk hari ini saya akan membagikan resep asam-asam daging ya. Untuk asam-asam daging ini sangat mudah cara membuatnya dan bumbu-bumbunya juga tidak terlalu ribet. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit, tomat merah, tomat hijau, belimbing wuluh. Lalu nanti kita juga butuh bumbu dapur ya, seperti daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, jahe gitu ya. Itu semua yang tadi bumbu-bumbu dapur itu kita gunakan untuk merebus daging gitu. Nah, ini sekarang saya sedang memotong-motong bawang merah dan bawang putih. Untuk bentuk potongannya bisa disesuaikan selera aja. Ini saya potong tipis-tipis gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan nanti yang di rumah sulit untuk potong tipis-tipis, bisa disesuaikan aja, nggak usah terlalu tipis gitu. Untuk cabai saya potong serong-serong gitu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata menurut kalian itu potong-potongnya lurus-lurus juga nggak apa-apa gitu ya. Ini cuman saya membuat agar lebih cantik aja nanti gitu. Sebelumnya ini saya sudah merebus daging dulu ya, di panci lain dengan daun salam, daun jeruk, serai, jahe gitu ya, dan lengkuas. Saya menggunakan teknik 10-30-10 untuk merebus daging. Jadi kita nyalakan api, tunggu air mendidih, masukkan daging, kita rebus 10 menit dalam kondisi tertutup. Lalu setelah itu matikan api, kita tunggu selama 30 menit. Jangan dibuka dulu tutupnya. Lalu selanjutnya kita nyalakan lagi dalam api 10 menit gitu ya. Nah, itu nanti dagingnya akan lebih empuk gitu. Nah, ini tomat hijau juga saya potong-potong dadu-dadu supaya nanti menyesuaikan bentuk daging gitu ya, biar tidak terlalu besar. Nah, tomat hijau ini juga sangat dibutuhkan ya, karena tomat hijau itu memberikan keasaman juga untuk nanti sayur asam-asamnya ini. Tomat merah juga. Nah, ini di sini juga saya potong kecil-kecil tomat merahnya. Gitu. Nah, untuk tadi daging itu untuk merebus daging diharapkan menunggu air mendidih baru daging masuk ya. Karena kalau nanti airnya tidak mendidih, nanti kuahnya akan jadi keruh gitu. Nah, tapi nanti untuk memasukkan bumbu ini airnya bisa diganti ataupun menggunakan air rebusan itu juga boleh gitu. Nanti bisa juga setengah air rebusan, setengah air baru juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, setelah ini itu ada bahan-bahan yang berlebih ya, itu saya simpan di tempat makan. Saya berikan tisu supaya awet gitu ya. Lalu dimasukkan ke kulkas, disimpan di dalam kulkas. Ini teknik penyimpanan ini bisa bertahan sampai 2 minggu sampai sebulan tahan gitu ya. Asalkan kita rajin. Rajinnya di sini maksudnya apa? Yaitu rajin dicek gitu. Jadi misalkan seminggu sekali gitu, kalau kita lagi make ternyata ada cabai yang sudah busuk gitu ya, udah benyek gitu. Nah, itu harus segera kita buang, tidak boleh berlama-lama di dalam tempat makan itu, karena nanti dia akan mencemari cabai-cabai yang lain, jadi malah cepat busuk semuanya gitu. Nah, di sini saya potong-potong juga si belimbing wuluhnya. Potong dadu-dadu aja. Ini belimbing wuluh nih termasuk yang krusial di sini ya. Karena nanti asamnya itu benar-benar keluar dari belimbing wuluhnya ini. Jadi di sini saya pakai agak banyak belimbing wuluh supaya asamnya tuh lebih berasa gitu. Sekarang kita menumis dulu ya. Kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabai, kecuali cabai rawit ya, nanti cabai rawit langsung direbus aja gitu. Jadi cuman bawang merah, bawang putih, dan cabai merah, cabai hijau gitu ya. Kita tumis sampai harum. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan garam, gula, atau penyedap rasa, tuh tidak perlu ya. Nanti kita langsung sisihkan kalau sudah harum. Nanti bisa kita langsung masukkan ke kuahnya ini. Nah, ini saya tidak mengganti kuahnya ya, jadi saya pakai kuah dagingnya langsung. Itu sudah saya potong dadu-dadu, terus saya rebus dengan tadi teknik yang sudah saya beritahu di depan ya. Nah, ini sebelum saya masukkan
bumbu-bumbu yang sudah kita tumis itu sebenarnya kuahnya sudah mendidih terlebih dahulu, jadi kondisi sudah panas ya. Itu tadi di belakang udah saya panaskan, sudah mendidih. Baru kita masukkan hasil tumisannya ini gitu. Ini ibu-ibu biasanya nggak mau rugi, jadi semuanya sampai dibasahin lagi baru dimasukin lagi ke dalam kuahnya gitu ya. Nah itu saya ternyata tadi baru ingat ketinggalan jahenya, jadi saya masukin sekarang juga nggak apa-apa. Nah lalu kita masukkan lagi tomatnya. Tadi tomat tidak kita tumis ya, karena nanti kalau ditumis jadi layu. Jadi kita langsung masukkan aja ke kuahnya, tomat merah dan tomat hijau kita masukkan. Aduk-aduk gitu. Cabai, kita juga cabai rawit ya masukin ya. Itu jumlahnya bebas sesuai selera. Kalau yang memang suka pedes banyak juga nggak apa-apa. Gitu. Nah ini baru kita kasih bumbu-bumbu. Ini kita kasih gula pasir, lalu kita kasih garam ya. Kita kasih penyedap rasa. Di sini penyedap rasa saya pakai kenor ya. Kenapa saya pakai kenor? Karena kenor itu tidak menambahkan rasa asin, tapi dia menambahkan rasa bumbu gitu ya. Nah tadi juga saya sudah memberikan kecap ya. Jadi ini asam-asam daging ini nih rasanya nanti segar, agak manis sedikit dan asin gitu ya. Itu belimbing wuluhnya kita masukkan juga. Oke, jangan lupa diicip rasa, disesuaikan. Pengen yang lebih manis atau lebih pedas, lebih seger. Kalau mau lebih seger bisa ditambahin lagi belimbing wuluhnya gitu ya. Jangan ditambahkan asam jawa. Karena saya sudah pernah coba ditambahkan asam jawa, ternyata rasanya berubah. Jadi nggak seger gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Ini hasilnya. Sangat menggugah selera bukan? Silahkan dicoba. Selamat menikmati.